Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C8 hari ini akan mempresentasikan terkait hasil diskusi review artikel atau review jurnal terkait eksplorasi bioaktif dari mikroba laut. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Claresta, kemudian ada Yunike, dan juga ada Nisrina. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang yang kami ambil yaitu pencarian sumber obat-obatan dan senyawa bioaktif baru yang merupakan tantangan global yang krusial, terutama di tengah meningkatnya resistensi antimikroba dan penyakit kronis seperti kanker. Lingkungan laut muncul sebagai pembatas terdepan dalam bioprospeksi yang menawarkan keanekaragaman hayati yang masif dan belum banyak terjamah. Fokus utama eksplorasi ini merupakan mikroorganisme laut, khususnya yang mendalami habitat ekstrim seperti laut dalam, karena mereka terpaksa mengembangkan mekanisme adaptif unik yang melibatkan produksi metabolit sekunder dengan struktur kimia dan aktivitas biologis yang luar biasa. Eksplorasi biodiversitas mikroba yang komprehensif memerlukan integrasi teknologi modern. Maka disinilah aplikasi biologi molekuler dalam prospeksi biodiversitas yang memainkan peran mendasar. Metode molekuler, terutama yang meningkatkan gen 16S RNA, memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi populasi mikroba secara cepat dan akurat, termasuk sekitar 99% mikroba yang dianggap tidak dapat dikultur dengan metode laboratorium konvensional. Pendekatan biologi molekuler yang dipadukan dengan isolasi kultur dan uji aktivitas seperti yang dilakukan dalam eksplorasi ini bertujuan untuk membuka potensi genetik dan kimia tersembunyi di mikroba laut, khususnya di sedimen laut dalam rangka menemukan senyawa bioaktif baru sebagai kandidat agen terapeutik. Baik, selanjutnya saya akan membacakan metode penelitian dari artikel. Yang pertama, pada penelitian ini sampel sedimen diperoleh dari laut dalam Arktik dan Atlantik menggunakan ROV atau Remotely Operated Vehicle untuk menjaga sterilitas dan kualitas sampel. Untuk mengidentifikasi biodiversitas bakteri, peneliti menggunakan metode 16S RNA metabarcoding. Ini adalah teknik biologi molekuler yang memungkinkan kita mendeteksi mikroba tanpa harus mengkultivasikannya. Pada bagian V4 dan V5 gen 16S diamplifikasi dan dianalisis menggunakan software QIIME2 atau Quantitative Insight into Microbial Ecology 2, sehingga untuk data amplicon sequence varian yang menggambarkan keanekaragaman Actinobacteria pada dua lokasi. Selanjutnya dilakukan isolasi kultur dengan berbagai media selektif dan perlakuan panas agar Actinobacteria laut dalam yang dorman dapat tumbuh. Setelah itu identifikasi dilakukan lagi dengan sequencing 16S RNA untuk memastikan genus masing-masing isolat. Setiap isolat kemudian diuji aktivitasnya mulai dari antifungi, anti kanker, hingga antiinflamasi menggunakan sel HepG2, T47D, dan Rho 264,7 untuk mengetahui metabolit apa saja yang dihasilkan, sehingga digunakan pendekatan molekular networking untuk membantu mengidentifikasi senyawa yang sudah dikenal maupun kandidat baru. Selanjutnya hasil dan pembahasan yaitu hasil metabarcoding menunjukkan bahwa sedimen Arktik memiliki jumlah Actinobacteria yang lebih tinggi, sementara Atlantik memiliki keanekaragaman yang lebih luas, yang bisa kita lihat dari kedua gambar yang tertera dengan perbandingannya yang berbeda. Dengan gambar ini menunjukkan bahwa lingkungan laut dalam yang berbeda menghasilkan struktur komunitas mikroba yang berbeda pula. Teknik molekuler mendeteksi 20
genera, sedangkan kultur hanya mendapatkan 9 genera. Artinya, mayoritas mikroba laut dalam tidak mudah tumbuh secara kultur, sehingga teknik biologi molekuler seperti metabarcoding sangat penting untuk prospeksi biodiversitas. Dari hasil isolat yang berhasil kultur, terdapat beberapa aktivitas bioaktif yang signifikan, yaitu 2 isolat Streptomyces aktif melawan Candida albicans, 8 ekstraksi aktif terhadap sel kanker HEP2 dan T47D, dan sebagian besar ekstrak bersifat antiinflamasi tanpa toksisitas. Hal ini memperlihatkan bahwa Actinobacteria laut dalam adalah sumber senyawa bioaktif yang menjanjikan. Selanjutnya, dari review artikel kami mendapatkan hasil pembahasan diskusi, yaitu integrasi antara metabarcoding dan kultur memberikan gambar yang lebih komprehensif tentang keanekaragaman Actinobacteria laut dalam. Teknik molekuler memungkinkan deteksi mikroba yang tidak dapat tumbuh secara kultur, sehingga mempercepat proses bioprospeksi dan penemuan senyawa bioaktif. Hasil penelitian ini sejalan dengan Giordano yang menekankan bahwa lingkungan ekstrim seperti laut dalam adalah sumber metabolit unik yang sering memiliki aktivitas biologis yang penting. Selain itu, aktivitas anti kanker beberapa isolat juga sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan oleh Kalimoto dan Kim yang tertera pada gambar yang di slide, yaitu penghambatan jalur PI3K atau AKT, peningkatan BEX, dan penurunan BCL2 yang memicu apoptosis sel kanker. Dengan demikian, aplikasi biologi molekuler dalam studi ini terbukti bahwa sangat penting bukan hanya untuk mengungkapkan biodiversitas mikroba ekstremofil, tetapi juga dalam menemukan kandidat obat baru dari laut dalam. Selanjutnya, sehingga didapatkanlah kesimpulan yang pertama, laut dalam dan wilayah polar terkonfirmasi sebagai reservoir keanekaragaman mikroba yang kaya, khususnya Actinobacteria yang menjadi sumber senyawa bioaktif yang unik. Yang kedua, strategi menggabungkan 16S rRNA metabarcoding dengan metode isolasi kultur adalah pendekatan yang efektif untuk eksplorasi biodiversitas yang komprehensif. Yang ketiga, ekstrak metabolit menunjukkan potensi terapeutik yang kuat, termasuk aktivitas antimikroba, anti kanker untuk menginduksi apoptosis, dan antiinflamasi. Yang keempat, penggunaan molecular networking sangat penting sebagai teknik dereplikasi untuk memprioritaskan penemuan dan karakterisasi senyawa yang benar-benar nempel. Yang kelima, penelitian ini berhasil memvalidasi mikroba laut sebagai sumber kandidat senyawa bioaktif baru yang penting untuk pengembangan agen terapeutik di masa depan. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan, artikel utama dan artikel pendukungnya. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.